dubes dubes. Indonesia memiliki beberapa istana negara. Ada di Jakarta, Bogor, hingga Bali. Hampir di semua istana kepresidenan ini merupakan bangunan tua. Tak heran banyak kejadian di luar nalar yang kerap terjadi di istana negara. Selain jadi rumah dinas presiden, istana negara juga jadi tempat berbagai kegiatan pemerintahan. Istana-istana ini juga dirawat dengan baik hingga masih terjaga dengan baik meski telah berusia puluhan tahun. Namun karena sudah ada sejak zaman dulu dan merupakan bangunan sisa zaman kolonial, di balik kemegahannya istana-istana negara ini seringkali memberikan kejutan dengan banyaknya kisah mistis yang beredar di sekitarnya. Marmer Istana Pecah. Pecahnya sebuah perabotan yang ada di rumah seringkali dihubungkan dengan pertanda buruk. Hal ini terjadi juga di Istana Negara pada tahun 2012 yang lalu. Saat usai melakukan penandatanganan untuk pengangkatan anggota Watimpres baru oleh Presiden SBY, meja marmer yang ada di Istana Negara tiba-tiba pecah. Hal ini oleh banyak pihak dianggap sebagai pertanda buruk karena sepanjang sejarah baru pertama kalinya meja marmer yang ada di Istana Negara pecah. Meja ini pecah seolah ada yang memukulnya dengan sangat keras. Saat beberapa orang pegawai istana berusaha mengangkat meja tersebut tepat seusai penandatanganan yang dilakukan oleh Presiden SBY. Peristiwa ini juga membuat Presiden SBY yang baru berjalan beberapa langkah dari meja itu sempat terkejut dan berubah raut mukanya. Meja marmer ini sendiri merupakan meja yang bersejarah karena selalu digunakan untuk melakukan penandatanganan perjanjian-perjanjian penting atau dalam pengangkatan pejabat negara. Angkernya kamar tidur Bung Karno. Istana Merdeka yang ada di Jakarta merupakan istana negara nomor 1 Indonesia yang terletak di Jakarta. Istana yang pertama kali dibangun pada tahun 1796 ini selalu menjadi kediaman utama bagi hampir seluruh presiden Indonesia sejak era Bung Karno hingga Jokowi saat ini. Bangunan bersejarah ini juga kental dengan nuansa mistis di dalamnya. Banyak cerita tentang tempat-tempat yang dianggap keramat di istana ini. Salah satu tempat tersebut adalah kamar yang dulu digunakan oleh Bung Karno semasa menjabat presiden setelah Indonesia merdeka. Menurut cerita yang beredar di kamar ini sering terjadi kejadian-kejadian mistis. Karena itu selepas Bung Karno lengser, tak ada presiden yang berani menempati kamar tersebut dan membiarkannya tetap kosong. Sampai akhirnya Presiden Jokowi mulai terpilih sebagai Presiden Parta tahun 2014 yang lalu, mantan wali kota Solo dan gubernur Jakarta memilih untuk menempati kamar tersebut begitu pindah ke Istana Merdeka sekaligus menepis mitos keangkeran kamar ini. Jokowi bahkan berani untuk menggunakan ranjang kuno yang terletak di kamar tersebut dan mengaku sama sekali tak pernah mendapatkan gangguan apapun selama tidur di kamar tersebut. Kokohnya pohon Ki Hujan. Selain kamar Bung Karno, Istana Merdeka masih menyimpan legenda mistis lainnya. Legenda tersebut adalah tentang sebuah pohon tua bernama Ki Hujan. Pohon yang usianya diperkirakan telah mencapai 150 tahun ini konon sudah ada bahkan sebelum Istana Merdeka dibangun. Pohon berjenis trambesi ini berukuran lumayan besar dan konon amat kuat sekaligus angker. Pada tahun 2012, kekuatan pohon ini terbukti saat ada angin puting beliung besar yang menerjang Istana Merdeka. Akibat angin puting beliung ini hampir seluruh pohon yang ada di istana tumbang atau rontok. Namun pohon Ki Hujan justru sebaliknya, meski usianya sudah sangat tua, pohon ini dengan ajaib tetap berdiri dengan kokoh dan hanya dedaunannya saja yang rontok tertiup angin. Misteri Patung Perungu. Istana Bogor bisa dibilang sebagai istana negara yang paling asri yang dimiliki Indonesia. Selain karena tempatnya yang berada di kota Bogor yang lumayan sejuk, di istana ini kita juga bisa melihat puluhan majangan yang dengan bebas berkeliaran di sekitar halaman istana. Namun di balik keasriannya ini, Istana Bogor ternyata juga menyimpan sebuah misteri tentang patung perungu yang dianggap mistis.
Menurut cerita yang beredar, patung perunggu yang terletak di Istana Bogor ini bukanlah patung biasa, melainkan patung yang menjadi tempat tinggal bagi makhluk halus yang mendiami Istana Bogor. Kisah ini setidaknya bisa dibuktikan dengan adanya berita mistis dari seorang peserta penataran yang melakukan keisengan terhadap patung ini. Entah dengan maksud apa orang tersebut meletakkan bulu dari karpet wall yang ada di istana tersebut ke area terlarang dari patung perunggu tersebut. Keanehan kemudian terjadi esok harinya saat bulu-bulu wol tersebut tiba-tiba ada di saku kantong celana miliknya. Tak hanya sampai di situ, tak lama kemudian saat dia sarapan, keanehan lain muncul. Saat orang tersebut mendadak tersedak dan mengeluarkan bulu wol dari dalam mulutnya. Mitos hantu Istana Merdeka. Sudah sejak lama orang mendengar rumor tentang keberadaan makhluk astral yang menjadi penunggu Istana Merdeka. Di istana ini seringkali muncul kejadian aneh, mulai dari adanya TV yang sering menyala sendiri hingga pintu-pintu yang kadang tertutup dengan sendirinya padahal tak ada orang di dekatnya. Di Istana Merdeka juga terdapat legenda tentang keangkeran ruang di lantai 4 yang konon sangat menyeramkan hingga petugas kebersihan pun tak berani ada di ruangan ini sendirian. Kebenaran rumor angkernya Istana Merdeka ini juga sempat diamini oleh keluarga mendiang mantan Presiden Gus Dur yang mengaku sering mengalami peristiwa mistis. Anak-anak Gus Dur yang kala itu mendiami istana mengaku sering dijahili oleh makhluk halus yang mendiami Istana Merdeka. Tapi anehnya meski Gus Dur mengetahui hal ini, dia tak pernah berusaha untuk mengusir makhluk-makhluk astral yang mendiami Istana Negara dengan menggelar pengajian atau memanggil pengusir setan. Gus Dur justru lebih memilih cara yang sederhana dengan memulai membuka Istana Negara agar bisa dikunjungi banyak orang. Setelah banyak orang mulai datang ke istana, rumor tentang hantu ini pun mulai hilang. Kamis Misteri, episode Istana Kepresidenan Jakarta. Kisah ini diceritakan salah satu wartawan kepresidenan. Kalian tahu nggak, dulu Istana Negara dan Istana Merdeka itu adalah tempat tinggal Gubernur Jenderal Belanda. Jadi orang Belanda yang datang ke Batavia tinggalnya di rumah Gubernur Jenderal Belanda ini. Setelah merdeka, tempat ini jadi Istana Kepresidenan. Suatu saat setelah menerima kunjungan kenegaraan, semua tamu-tamu sudah pada pulang kan dari istana. Beberapa staf istana melakukan bersih-bersih, salah satunya di pendopo yang ada pohon beringin yaitu di atas gambar itu. Ketika mereka lagi bersih-bersih, ada kejadian yang sangat-sangat mengejutkan. Kalian lihat kan ada 2 pohon beringin di atas itu di halaman belakang istana. Dan staf kepresiden itu lihat 2 noni Belanda terbang di antara pohon beringin itu. Noni Belanda. Noni Belanda. Pakai baju zaman dulu yang megar-megar gitu terbang di antara